ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Dede ketua kelas, ya Dede silakan pimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Tika Rahmawati Hadir. Reza Rizkia Hadir. Rizky Budi Aryani. Jadi hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang sel. Anak-anak ada yang tahu nggak sih struktur apa yang terkecil yang menyusun makhluk hidup? Sel. Sel. Ya, jadi penyusun makhluk hidup yang paling terkecil itu adalah sel. Nah, sel itu sendiri ada yang udah tahu belum sel itu apa? Yang terkecil, Bu. Nah, di dalam ruang lingkup biologi itu terdapat organisasi kehidupan. Ada yang kompleks, ada yang tingkatannya yang paling sederhana juga ada. Jadi ada tingkatan sederhana dan tingkatan yang paling kompleks. Nah, yang pertama itu ada molekul. Kemudian ada sel. Kemudian ada jaringan. Nah, tingkatan yang paling sederhana itu berarti apa? Yang pertama, Molekul. molekul. Kemudian Sel. sel. Kemudian Jaringan. setelah itu Organ. terus Sistem organ. yang terakhir itu ada Organisme. Nah, jadi ini adalah tingkatan organisasi di dalam kehidupan, dari yang mulai sederhana ke yang paling kompleks. Nah, sekarang pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sel. Sel tadi kan sudah dibahas. Sel itu adalah struktur unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel itu merupakan makhluk hidup yang akan terus membelah, kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Kemudian diferensiasi itu apa sih? Ada udah tahu belum diferensiasi itu apa? Belum. Nah, kalau belum tahu, Ibu jelaskan ya. Diferensiasi itu artinya perkembangan sel menjadi bentuk yang khusus. Kemudian itu ada spesialisasi. Spesialisasi itu adalah perkembangan sel menuju ke fungsi khusus. Nah, kemudian hasil dari diferensiasi dan spesialisasi tadi adalah jaringan
dan organ-organ tubuh. Nah, organ-organ tadi kemudian membentuk sistem organ, kemudian akhirnya kumpulan sistem organ tadi membentuk sebuah organisme. Apa mau Bisa jelasin tempat tulis. Tidak sih. Nah, aku tulis. Ini jelasin. Gimana nulis harus dijelasin. Gimana? Apa ya guys? Kita mau jelasin dulu Pak. Sel itu akan terus membelah, kemudian dia akan membentuk diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi adalah perkembangan sel menjadi bentuk yang khusus. Diferensiasi itu menjadi bentuk yang khusus. Bentuk yang khusus. Nah, sedangkan spesialisasi adalah membentuk fungsi yang khusus. Jadi diferensiasi tadi apa? Menjadi bentuk yang khusus. Kemudian spesialisasi Membentuk fungsi yang khusus. Nah, kemudian diferensiasi dan spesialisasi itu dia akan membentuk organ-organ tubuh dan jaringan. Dan organ-organ tubuh ini nantinya dia akan membentuk lagi yang namanya organisme. Juga itu memiliki bagian-bagian. Ada yang udah tahu belum bagian-bagian dari sel itu apa saja? Belum. Kalau belum silakan simak. Yang pertama itu ada bagian sel ya. Bagian sel itu yang pertama ada membran sel. Yang kedua sel. Yang kedua sitoplasma. Yang terakhir nah, sel dari makhluk hidup itu mempunyai 3 bagian penting nih. Jadi ini adalah 3 bagian penting yang dimiliki oleh
sel dari makhluk hidup. Yang pertama itu ada apa? Membran sel. Nah, membran sel. Membran sel itu ada yang tahu itu apa? Belum. Kalau belum dijelaskan ya, membran sel itu selaput. Bisa ditulis ya anak-anak semua. Iya, Bu. Tulis. Membran sel itu adalah selaput Nah, Ibu jelaskan ya bagian-bagian penting dari sel itu. Yang pertama ada membran sel. Membran sel itu adalah selaput yang membungkus seluruh inti sel. Jadi, membran sel itu adalah wadahnya ya. Wadahnya untuk membungkus seluruh dari isi sel itu. Nah, yang kedua itu ada inti sel. Inti sel itu biasa juga disebut dengan nukleus. Nukleus itu atau inti sel merupakan bagian utama yang mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi kegiatan seluruh sel itu yang mengatur siapa? Inti sel. Inti sel. Terus kemudian yang terakhir itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan yang terdapat pada membran sel dan inti sel. Nah, bagaimana? Ini bagian-bagian pentingnya sudah jelas? Nah, kalau yang tiga ini adalah bagian-bagian yang penting dari sel. Nah, selanjutnya itu ada organel-organel atau bagian-bagian yang organel-organel dan bagian-bagian pendukung sel yang lainnya. Yang pertama itu ada yang pertama ya, selanjutnya itu ada mitokondria. Nah, bagian-bagian pendukung dari sel itu yang selanjutnya itu ada mitokondria. Ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada aparatus Golgi, ada lisosom, ada plastisida, ada vakuola atau rongga sel. Nah, mitokondria sendiri. Nah, coba Reza sebutkan organel-organel
bagiannya dari sel itu selanjutnya ada apa? Mitokondria. Selanjutnya retikulum endoplasma. Tika? Ribosom. Selanjutnya aparatus Golgi. Terus lisosom. Terus plastida. Terus rongga sel. Iya. Jadi udah tahu ya bagian-bagian dari sel. Nah, ibu jelaskan ya mitokondria itu apa? Nah, jika tadi sudah disebutkan 3 bagian-bagian yang penting, dan di sel juga itu terdapat bagian-bagian pendukung lainnya. Di antaranya itu ada mitokondria, RE, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, plastida, dan vakuola atau rongga sel. Nah, ibu jelaskan ya dari semua yang disebutkan tadi. Mitokondria itu organ yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu sebagai sistem transportasi pada sintesis protein. Jadi retikulum endoplasma ini sebagai jalannya atau arusnya di sintesis protein itu. Dan RE ini dia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada granuler dan agranuler. Granuler itu adalah retikulum endoplasma yang kasar. Agranuler itu retikulum endoplasma yang halus. Selanjutnya itu ada ribosom, kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi itu sebagai alat pengeluaran atau sekresi. Selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom itu dia menghasilkan enzim yang untuk pencernaan makanan. Jadi pencernaan makanan kita itu menghasilkan enzim di lisosom. Kemudian selanjutnya ada plastida. Plastida itu plastida itu berfungsi sebagai fotosintesis dan asimilasi. Nah, plastida ini biasanya terdapat di sel-sel pada tumbuhan. Jadi dia makanya berfungsi sebagai fotosintesis karena dia adanya di sel-sel tumbuhan. Selanjutnya itu ada vakuola atau rongga sel. Nah, di dalam sel sendiri itu dia melakukan bioproses. Bioproses itu di antaranya itu ada reproduksi sel. Reproduksi sel itu dia proses berlangsungnya melalui pembelahan, dan reproduksi sel itu tidak serta-merta terjadi tetapi melibatkan proses distribusi materi genetik yang identik, yaitu DNA kepada sel anak. Dan selain berfungsi dalam reproduksi sel, pembelahan sel juga berfungsi dalam pertumbuhan, memperbaiki dari sel. Nah, si pembelahan sel
sel juga itu berfungsi dalam pertumbuhan memperbaiki sel. Pembelahan sel memungkinkan suatu organisme untuk tumbuh dan berkembang. Dan pembelahan sel itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Enggak. Ini sudah jelas ya? Ya. Jadi pembelahan sel itu dibagi 3 nih. Pembelahan sel. Yang pertama itu ada amitosis. Nah, jadi pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama itu ada apa? Amitosis, kemudian meiosis, kemudian ada mitosis. Amitosis itu terjadi pada sel prokariot, dan meiosis itu terdapat pada sel germinal. Dan meiosis ini dia dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama itu ada tahapannya itu ada resmetosis 1 dan resmetosis 2. Selanjutnya itu ada mitosis. Mitosis itu terjadi pada sel somatis. Dan mitosis ini dia memiliki tahapan yaitu fase interfase, fase apa ya? Fase profase, fase interfase, metafase, anafase, dan telofase. Pak tulis ya. Ya, Bu. Nah, mitosis itu dia terjadi pada sel somatis, dan tahapan dari mitosis ini ada beberapa. Ibu tulis ya. Nah, tahapan mitosis itu yang pertama ada fase interfase, dan fase prostase, fase metafase, fase anafase, dan terakhir itu ada fase telofase. Gimana? Sudah paham tentang pembelahan sel? Sudah, Bu. Coba kalau paham Ibu tanya ya. Ya. Di amitosis itu terjadi pada sel Prokariot. Iya, prokariot. Dan
meiosis itu kan punya dua tahapan. Tahapannya apa aja? meiosis 1 dan meiosis 2. Iya. Nah, pada minggu kemarin kan Ibu sudah menyuruh untuk kalian agar membawa HP kan? Nah, sudah bawa. Sekarang kalian buka Google, terus kalian cari tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian kalian amati apa sih perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan itu. Paham? Nah, oke. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar sel tumbuhan dan sel hewan ini. Kalian amati secara rinci, secara seksama. Kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Silakan. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak dari gambar sel tumbuhan dan sel hewan ini? Saya, Bu. Ya, silakan Bella. Kenapa bentuknya berbeda? Oh, jadi kenapa sel tumbuhan dan sel hewan itu bentuknya berbeda ya? Jadi kalau sel hewan ini kan bentuknya bulat. Nah, kalau sel tumbuhan ini bentuknya kotak ini. Kenapa? Karena kalau sel tumbuhan itu dia memiliki dinding sel, makanya dia bentuknya seperti ini. Ini namanya dinding sel. Dan kalau sel hewan itu dia buat kayak gini karena dia tidak memiliki dinding sel. Nah, jika sudah, Ibu akan membuat kelompok untuk kalian ya. Silahkan kalian cari teori-teori tentang sel, teori-teori sel yang dikemukakan oleh ilmuwan. Kemudian itu ada, setelah teori-teori sel, kalian bisa cari juga kisaran ukuran sel dan tipe sel secara struktural dan komponen kimiawi sel dan organel-organel yang terdapat di dalam sel eukariotik. Jadi kelompoknya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, kalian sudah bawa HP masing-masing kan? Sudah. Silakan kalian cari tugas yang Ibu sebutkan tadi di internet. Ibu kasih waktu sampai nanti. Silahkan. Oke. Gimana? Ada yang susah atau ada yang belum masuk? Susah, Bu. Sinyalnya muter-muter. Gimana CC sudah? Belum, Bu, masih nyari muter. Susah. Yang sudah silahkan mempresentasikan hasilnya di depan. Iya, Bu. Sudah, silahkan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Silahkan Tika. Teori-teori sel tersebut antara lain adalah yang pertama, sel merupakan kesatuan struktural. Teori tersebut dikemukakan oleh Matthias K. Schleider and Theodor Schwann. Keduanya menyatakan bahwa makhluk hidup tersusun oleh beberapa organ. Setiap organ tersusun dari jaringan dan setiap jaringan tersusun atas sel. Yang kedua ada sel merupakan kesatuan fungsional. Teori tersebut dikemukakan oleh Max Sulze. Dia menyatakan bahwa semua kegiatan hidup seperti metabolisme, ekskresi, maupun sintesis terjadi di dalam sel. Ketiga ada
Sel merupakan kesatuan reproduksi. Teori tersebut dikembangkan oleh Rudolf Virchow dengan slogan Omne Cellula ex cellula, yang berarti setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Yang keempat ada sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Teori tersebut dikemukakan oleh Rene Dutrosset. Dia menyatakan bahwa suatu makhluk hidup dikatakan tumbuh apabila terjadi pertambahan volume dan ukuran tubuh. Yang terakhir ada sel merupakan kesatuan hereditas. Teori tersebut dikemukakan oleh Edmund B. Wilson. Menurutnya, sifat keturunan atau hereditas terdapat pada kromosom dan kromosom tersebut terdapat pada inti sel. Sudah, Bu? Sudah. Gimana semuanya? Jelas? Jelas, Bu. Beri tepuk tangan untuk Tika yang sudah menjelaskan. Nah, gimana? Sudah jelas semuanya? Sudah. Jadi, Ibu tambahkan ya, ahli-ahli penemu sel itu yang pertama itu ada Robert Hooke. Robert Hooke itu pada abad ke-17 dia itu menyebutkan sel itu berarti bilik kecil. Kemudian ada Matthias itu pada tahun 1838 dia mengemukakan sel merupakan kesatuan struktural. Kemudian ada Einstein itu pada tahun 80 dia mengemukakan sel itu merupakan kantong yang berisi. Kemudian itu ada Felix itu pada tahun 1835 dia mengemukakan isi sel itu berupa cairan. Kemudian ada Johannes itu dia mengemukakan cairan itu disebut protoplasma. Oke, sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, berarti kalian ingat tentang organel-organel sel tadi. Organel-organel sel itu tadi apa aja? Membran sel, kemudian Inti sel, kemudian sitoplasma, terus RE, terus benar. Berarti sudah paham ya materi sel? Ya. Nah, sekarang kalau sudah jelas, Ibu akan tanya. Tadi kan retikulum endoplasma itu dibagi menjadi dua bagian lagi. Apa aja? Apa aja tadi retikulum endoplasma? Ini halus sama kasar, Bu. Halus sama kasar. Benar. Selanjutnya kalian bisa buka LKS kalian. Kerjakan pada halaman 56. Bisa buat PR nggak apa-apa, kalian kerjain di rumah halaman 56, silakan kalian kerjakan. Kemudian untuk minggu depan kalian melakukan praktikum ya. Iya, Bu. Praktikum pengamatan mengamati struktur sel. Kalian melakukan praktikum pengamatan sel tumbuhan dan sel hewan ya. Bawa hewan berarti, Bu. Wah, Suze, lawak juga ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa ini. Semua Semua siap. siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Di sini pulang langsung pulang ya, nggak main-main. Oke? Oke.